Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sinau Nangoma bareng JTV. Kembali lagi ada Kak Pinky akan menemani teman-teman semuanya tentunya di Sinau Nangoma. Dan hari ini pastinya kita memiliki mata pelajaran yang beda dibandingkan dengan sebelumnya. Hari Selasa itu identik dengan pelajaran buat siswa-siswi yang duduk di bangku SMP. Nah sebelumnya Kak Pinky mau mengingatkan, jangan lupa bisa disiapkan dulu handphonenya, boleh pinjam punya papa mama karena nanti bisa ikutan interaktif, boleh tanya-tanya, boleh salam-salam, atau mungkin kalau ada challenge dari pengajar kita hari ini juga bisa turut untuk menyampaikan opininya. Yang pasti nanti bisa SMS atau WA, nomornya akan kami sajikan di layar televisi. Nah ini dia di 082-330-899-899. Jangan lupa sertakan namanya, sekolah di mana, kelas berapa, lalu kemudian tempat asalnya dong, kotanya, kabupatennya, supaya kami tahu teman-teman berasal dari daerah mana. Karena menyaksikan satu Indonesia. Dan selain itu tentunya siapkan alat tulisnya karena bisa turut belajar dengan materi yang sangat bermanfaat hari ini. Langsung saja Kak Pinky akan memperkenalkan siapakah pengajar kita. Beliau adalah Bapak Anas Effendi, pengajar dari SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pak Anas panggilannya? Yes, Pak Anas. Pak Anas, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita akan belajar untuk materinya adalah Simple present tense. berarti Baik. mata pelajaran bahasa Inggris. Yes, Betul ya, bahasa begitu Inggris, ya? ya. Dan ini materinya teruntuk siswa-siswa yang duduk di kelas Kelas 7. Bisa Kelas juga 7. kelas 8 nanti. Oke, jadi untuk yang kelas 7 atau bahkan mungkin kelas 6 kalau mau belajar juga Yes. bisa. Yang duduk di bangku kelas 7 atau mungkin yang mau mereview kembali yang sudah duduk di bangku kelas 8, saksikan sampai dengan selesai kita belajar mengenai simple present tense. Oke, Pak Anas silakan untuk menyapa terlebih dahulu teman-teman yang mungkin dari SMP Muhammadiyah 2 Surabaya atau mungkin seluruh siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia. Yes. Oke. Hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi all the student. How are you? I hope you all are in a good condition. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat semuanya di masa COVID seperti ini. So that just keep spirit to learn. Selalu semangat untuk belajar, ya. Oke. I think right now, yes. Oke, Yes, jadi is that? semuanya diharapkan tetap Yeah. bersemangat untuk belajar. Yes. Dan untuk itu, karena sudah siap nih semuanya, kita akan Yeah. segera masuk untuk materi kita hari ini. Nah, Okay. simple present tense. Langsung Yes. saja, silakan dikasih lihat. Ini adalah materi kita untuk hari ini. Cereng-cereng, cereng-cereng. Tapi kayak Okay. butuh waktu. Coba kita berdoa dulu. Oke, ya. Oke, boleh langsung diperlihatkan teman-teman untuk materinya hari ini. Nah, tapi sebelumnya mungkin boleh dikasih tahu kenapa sih kita tuh harus mempelajari simple present tense? Ya, karena ini adalah the basic of English, ya, grammar in English. Jadi ini adalah apa namanya grammar yang paling basic yang harus anak-anak tahu. Karena memang in our daily activity we Yeah. always use it, ya, so that we have to know. Karena beberapa kali saya ketika keluar negeri, ya, ada ketika temen Sering keluar negeri, sering kemana Yes. Pak Anas? Yeah, maybe just Malaysia and Singapore, Yeah. and the last is with Mr. Rudy in Bangladesh. Di Bangladesh. Iya. Dan itu diperlukan dan bisa dipergunakan setiap saat ya. Yes, English is universal language. It's nice when we can speak English. We can nice to communicate with another. Ketika kita bisa ngomong bahasa Inggris itu enak. Artinya kita bisa komunikasi dan nyaman. So that please keep spirit to learn English. Jadi selalu untuk semangat belajar bahasa Inggris, ya. Seperti itu. Oke, bahasa Inggris adalah bahasa yang universal dan apalagi simple present tense ini adalah bahasa yang simple yang kita Iya. gunakan untuk sehari-hari. Yes. Baik, silahkan untuk disampaikan materi. Sudah ada. Yuk langsung. Oke, ya. Oke, this simple present tense, nominal versus verbal. Jadi there are two kinds, ya, sebenarnya. Kenapa sih kok ada dua seperti itu? Karena kadang-kadang saya pernah melihat statusnya orang itu ada yang ngomong seperti ini. Gimana tuh? Ya, I am like monkey, ya. Hah? Jadi I'm ya, like monkey? Yes. And ya mungkin saya ini mungkin maksudnya adalah saya suka monyet. Tapi But jadi the meaning is ya saya seperti Monyet. Ya. Oke, so that be careful, hati-hati. Jadi makanya kita harus tahu antara yang verbal sama nominal. Karena like there are two meanings, ya. Ada seperti sama suka. Ketika kita pengen mengungkapkan saya suka monyet, maka I like monkey. Ya. Tapi jadi ketika M-nya nggak usah ya? nggak usah pakai to be. Ketika kita ngomong I'm like, maka the meaning is saya seperti.
Monyet. Ya, jadi karena kita mau saya benarkan tuh kok kayaknya nggak etis, tapi ya itulah. So we have to learn it. Nanti Jadi, kalau mau diingatkan malu. Jadi Iya. mendingan ikut belajar aja di Sinau Nongoma. Oke, ya just that. Jadi di sini simple present tense ya untuk menyatakan. Jadi di sini tentang action kebiasaannya. Biasanya di sini gunakan adjective of frequency. Di sini biasanya itu always, sometimes, usually itu biasanya dalam present tense. Ya. Jadi itu di dalam present ada always, sometimes itu adverb of frequency. Ya. This is the factual fact. Jadi sini factual. Artinya apa? Digunakan untuk menyatakan faktual yang sebenarnya yang nggak mungkin bisa dirubah ya. Seperti sun rises from the east dan lain-lain. Seperti matahari itu apa? Terbit dari timur, Dari seperti itu. timur. Jadi itu. Kemudian next saja. Artinya next. Next. Oke. Ya. This is the pattern of present tense nominal. That you have to know, yang harus kamu ketahui adalah di sini penggunaannya tentang kata benda, kata sifat, kata keterangan. Jadi this is the pattern. Ini adalah rumusnya, ya. Oke. This is the pattern. Jadi ada adjective, I mean di sini gunakan non verbal, yang gunakan bukan dari kata kerja. Ya, ada adjective itu kata sifat, noun kata benda, adverb itu kata keterangan. Jadi adverb itu ada beberapa, adverb of frequency, adverb of manner, adverb of time. Oke, and then untuk negatifnya, for negative ya, there must be there not. Ya, itu namanya negatif. Jadi negatif itu pasti ada not-nya. Oke, that is. And then for interrogative, untuk interrogatifnya ya, kata atau auxiliary dari to be itu ditaruh depan. Ya, please put in front, ya, di depan ya. Oke, jadi this is the pattern. Oke, next ya. Pokoknya kita sudah paham dulu ya, ini adalah rumusnya dan Yes. itu nggak boleh diganggu gugat. Itu Iya. adalah susunannya. Oke. Kalau nggak nanti kayak I'm like monkey. Ya, Oke. Iya, tapi untuk yang berikutnya kita harus stop dulu nih. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Nah, Oke. mungkin boleh balik lagi ke yang bagian rumus dulu. Mundur satu langkah, satu halaman. Nah, kita stop di sini dulu ya. Oke. Jadi sambil teman-teman bisa melihat, dihafalkan, dicatat nih teman-teman. Ini susunannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anas bahwa ini adalah rumus utama kalau kita mau belajar simple present tense. Dan kita akan segera kembali lagi sesaat lagi, tetap bersama dengan kami di Sinau Nongoma bareng JTV. Kembali lagi masih di Sinau Nongoma bareng CTV dan tentunya juga masih dengan pengajar dari SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Siapa lagi kalau bukan Pak Anas. Nah, ini mungkin murid-muridnya Pak Anas sedang menyaksikan. Oh, itu Ustadz Anas Effendi, kalau di sekolah panggilannya gitu ya. Nah, jadi Pak Anas ini akan menyampaikan materi seputar materi kita adalah dari mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Present itu kan saat ini ya, yang terjadi sekarang juga. Yes. Oke, mungkin boleh kita ulang kembali. Ini adalah rumusnya. Oh ya teman-teman, buat yang mau tanya-tanya silahkan ya. Teman-teman bisa langsung SMS atau WA saja di 082330899899. Nanti kita kasih challenge ya Pak ya untuk bisa melihat kira-kira teman-teman memahami atau tidak Oke, begitu. thank you. Nah, kita kembali lagi. The pattern of present tense nominal. Jadi ini adalah rumusnya. Ya, rumusnya. Ya, jadi ini adalah yang pertama itu apa Pak? Subject. Subject. Itu yang melakukan I, you, they, we, she, he, it. Oh. Atau nama orang bisa tunggal, bisa jamak. Ya. Terus kemudian To be, ya. plus to be ya kan? To be-nya present itu adalah is, am, are. are. Yes. Terus kemudian lanjut dengan ada kata sifat, kata benda, sama kata keterangan. Iya. Terus yang berikutnya negatif ya. Yes. Negatifnya tetap subjek yang melakukan. Kemudian to be-nya juga sama is, am, Iya. are. Plus not, plus sifat, benda, keterangan. Terus kemudian yang berikutnya terakhir adalah kalimat tanya. Iya. Tetap diawali, bukan tetap tapi berganti, to be Berganti. dulu ya. Iya. Karena harus is dulu atau am dulu atau are dulu plus subjek. Lalu kemudian adalah kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Udah dicatat ya teman-teman? Udah difoto? Mungkin kalau butuh difoto juga boleh. Kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Oke, Oke. next slide.
Ya. Oke, jadi penggunaannya di sini ya ada subject pronoun itu I, ya pasti sambungannya adalah M. Ya, nggak mungkin I is. Ya, it is impossible. Ya, ketika ini adalah satu-satunya. I itu M. Ya. Next is you, they, we. Kemudian adalah jamak. Ya, lebih dari satu. Itu menggunakan R. Jamak itu berarti maksudnya Kak Lebih dari Pinky dan satu. Pak Anas are gitu ya Pak ya? Yes, that's good ya. Jadi baik. jamak. You, Oke. they, we atau jamak lebih dari satu orang, Ya. berarti kata sambungnya adalah atau to be-nya ya adalah are. Yes, ya. Karena nggak mungkin kita ngucapin you is ya. Berarti you is itu adalah yang jualan es di depan itu. You is beda ada. dong hasilnya. Ya. Oke. Terus Ada next is she, he, it atau tunggal itu menggunakan gandengannya itu is. Ya, jadi untuk present tense to be-nya itu adalah am, are, is. Ya. kalau tunggal itu maksudnya berarti seperti apa contohnya? Orang ketiga tunggal itu satu. Artinya bisa she is atau nama orang satu. Misalnya Anissa is. Oh, Nah, jadi menyebutkan nama yang bukan he, she atau it ya, tapi menyebutkan nama Tunggal, atau ya. menyebutkan suatu benda gitu. Tunggal. Oke, baik Oke. kalau begitu. Kita ganti lagi berikutnya. Oke, next. Next slide. This is the example and the place, tempatnya dan contohnya. Jadi pas di situ tadi I'm happy, you are happy, he is happy, she is happy, it is happy, we are happy, they are happy. Di sini biar kita lebih fokusnya, artinya penggunaannya karena memang simple. Artinya apa? Simpelnya itu penggunaannya sering seperti ini, tapi kadang-kadang orang itu masih menggunakan keceplosan atau kali ya. Ada you is, ada we is, gandengannya lo apa? Ketika saya jelaskan, gandengannya you kok apa? Nah, dia bingung. Kadang-kadang you is, no, that's not right. Jadi Oh, bahkan orang dewasa pun masih suka tertukar ya? iya. Oh. Padahal simple kan, simple. Tapi kadang-kadang orang itu bisa tertukar. Jadi buat mamah-mamah yang ada di rumah nih yang ngajarin anaknya, apalagi ngajarin anak SD, Ya. kalau masih suka ketukar antara is, are, itu wajar ya. Butuh kesabaran lebih. Iya. Karena ternyata yang dewasa aja masih suka tertukar gitu loh. Jadi ini harus diingat lagi bahwa kalau I pasangannya adalah am, Ya. you, are, he, is, she, is, it, is, we are, they are. Yes, Jadi that's ini pasangannya. Butuh difoto lagi? Boleh loh, silakan difoto atau dicatat ya teman-teman supaya bisa menjadi bekal untuk materi bahasa Inggris teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Oke, next. Jadi, Tuh, ini siapa ini? Fotonya siapa ini Pak Ya, Anas? Pak Anas foto sama siapa? Ada itu sama nona-nona orang cantik. Afrika. Ya, jadi ketika di sana, as I said, seperti saya ngomong tadi, ketika kita ngomong bisa ngomong English, it's nice. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun yang ada di luar. It's nice, ya, it's very nice. Jadi Kita bisa berteman dengan siapapun. Iya, berteman dengan bisa punya siapapun. sahabat pena. Iya. Jadi ketika itu saya semuanya itu kan yang dituju adalah cewek-cewek cantik dan lain-lain. Iya. Ini juga cantik, kenapa enggak? Pak Ya. Anas pinter loh ya, punya teman banyak. Iya. Tapi nggak cuma yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng juga ya Pak Anas ya. Nah kalau 3 orang begini kan pasti bukan is, tapi are. Betul ya? Iya. Ya, because iPhone kalau 2 orang berarti kan are. Tapi cuman kan yang saya tunjuk ya. Because iPhone. Which one? Which Iya, one? Which one will you choose? Ya, mana yang kamu pilih? Nah, seperti itu. Ya, jadi di situ saya contohkan ya, jadi as I said just now, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya what is it? Ketika she maka gandengannya is ya. Jadi ada she is beautiful. Nah, itu adalah dia cantik. Ya. Kemudian untuk mean negatif maka kita pakai not. She is not beautiful. Kemudian untuk tanda tanya, kadang-kadang itu anak-anak itu bingung, Pak, apakah itu artinya apa? Aduh, angel. Apakah itu enggak ada? Ketika pakai verbal maka do atau does ditaruh di depan, kita present. Ketika present dalam bentuk nominal maka to be-nya itu ditaruh di depan. Nah, jadi apakah itu kita nantinya susah. Kadang-kadang terjemahkan dalam bahasa Inggris, apakah kamu cantik kah? Mister, apakah itu apa bahasa Inggrisnya? Ini. Maka dari itu ketika kita bertanya yes no question maka to be-nya ditaruh di depan. To be itu is MR ataupun ketika kata kerja menggunakan kata kerja do atau does. Ya, maka
Is she Is she beautiful? beautiful? Is she beautiful? Seperti Am itu. I beautiful? Yes. Bisa seperti itu kan? Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk kata tanya yes no question, dari pertanyaan yang jawabannya yes atau no itu to be-nya ditaruh di depan itu sudah apakah. Jadi nggak ada pertanyaan lagi apakah itu artinya apa. Dalam bahasa ini kita bingung. Apakah itu yang mana? Kalau present tense untuk nominal maka to be-nya ditaruh di depan. Tapi kalau verbal yang menggunakan kata kerja maka do atau dah. Nanti kita lanjutin Oke. ketika sudah sampai di yang verbal. Kemudian ini next example, I am a doctor. Jadi di situ I pasti satu-satunya adalah yang setia ya. M itu setianya sama I saja ya. Nggak yang lain ya? Nggak yang lain ya. I am doctor. Jadi I is, I are nggak ada. Kecuali you and I are baru. Ada you and I are happy, you and I are a couple dan Karena lain-lain. menunjukkan jamak Iya, ya. karena menunjukkan jamak. Tapi kalau I am itu ya khusus ya. Dan negatifnya gampang ya. I'm not a doctor. I'm not a doctor. Ya, kemudian untuk interrogatifnya M-nya didahulukan. Tapi kadang-kadang ada banyak ini kan, orang gila berarti yang bikin contoh itu karena masa tanya pada diri sendiri. Ya, I can answer, saya bisa jawab karena ini hanya contoh. Jadi kan di sini kan menunjukkan bahwasanya am I a doctor? Nah, maksudnya kan apakah saya dokter? Nah, tadi kan banyak yang menyangkal, oh jangan gitu, mestinya harus diganti subjeknya. Tapi itu hanyalah contoh. Ya, ketika kita bertanya tentang diri kita, boleh kok apa yang susah, apa yang salah. Am I smart? Am I smart? Masih pendapat dan lain-lain kan bisa. Oke. Iya. Yes. Jadi Next. meminta pendapat dari orang lain tentang diri kita sendiri. Bisa juga. Am I smart? Am I beautiful? Belum kan ya? bisa. Tadi masih belum selesai atau sudah selesai? Belum. Kembali lagi satu langkah. Kembali lagi satu langkah. Jadi- Ini apa nih? Ketika kita mungkin habis berdandan atau apa kan bisa tanya sama teman, am I beautiful? Ya. Apakah saya cantik? Nah, bisa juga. Jadi nggak salah juga sih seperti itu. Atau kalau nggak, kalau dia nanya am I a doctor, mungkin dia lagi amnesia. Amnesia. Habis kecelakaan Makanya terus itu- lupa, aku apa ya? Makanya itu banyak yang dicerca. Jangan gunakan contoh yang itu, mestinya diganti baik menjadi he atau she ya. Untuk yang interrogatif yang khusus I. Nah, banyak yang mencengkali, tapi bagi saya untuk pembelajaran aja. It's okay. Untuk Ya. memperlihatkan perbedaan antara positif, negatif, dan kalimat tadi. That's right. That's Oke. absolutely right. Oke, jadi di situ sama ya. Ketika they, maka gardennya adalah are. For example, they are in the garden. Jadi di sini adalah plus adverb, kata keterangan, ya. Of place, garden, in the garden itu adalah tadi yang seperti dirumus. Jadi tadi kan ada adverb. Adverb adalah ada adverb of time, adverb of manner, adverb of place. Jadi itu adalah salah satu dari contoh dari adverb of place. Jadi they are in the garden. Ya. Jadi sebenarnya untuk belajar untuk ngomong itu sebenarnya banyak ngomong sebenarnya ngomong bahasa Inggris. Oke, but grammatical is important. Jadi mereka paham. Maksudnya kan mereka paham. Tapi kan kadang-kadang itu yang diomongi itu bingung. Ya, yang diomong itu bingung. Terlebih ketika kita menggunakan yang sini. Ya, ketika kita menggunakan I'm like you. Maksudnya apa? I'm like you. I'm like you. Aku seperti kamu. Iya. Makanya itu that we have to be smart in English to study harus. Ya. Oke, next. It's okay. Kita ganti lagi berikutnya. Ya. Sama slide. ketika pertanyaan juga are-nya ditaruh depan. Sama. Ya, to be-nya ditaruh depan. Are they? Ya, are you? Are we happy? And etc. Oke, ini sudah ada lagi macam-macam kata dalam bahasa dan contohnya. Ya, this ada verb. Of course, tadi kan masih nominal. Jadi verbnya kita kolom dulu aja. Read, listen, speak, love. Ya, itu adalah kata kerja. Ya, the example. Dan ada adjective, itu kata sifat. Ya, karena ketika saya tanya coba beri saya contoh kata sifat, yang perempuan pasti jawab beautiful itu pertama kali mesti. Kenapa? Ya mungkin cantik ya. Jadi Handsome. Ya kan? yes. Ya. Jadi Smart. ketika that's good. Jadi ketika saya di kelas ya menyatakan coba please give me the example of adjective. Ketika saya ngomong gitu langsung yang pertama kali diutarakan adalah
beautiful sir. Ya pasti. Ya. Berarti kalau kayak thin itu juga masuk kata sifat ya? Iya, thin. Curly hair. Ya. Curly hair juga masuk kata sifat. Terus That's big eyes. big eyes itu big-nya itu adalah, tapi kalau a big eyes itu masuk kata benda. Oh. Ya. Kalau big-nya saja ya itu kata sifat. Tapi kalau dari gabung menjadi kata benda. Oh gitu. Berarti kan a big eyes berarti kan mata yang besar. Nah, jadi kan masuk kata benda. Oh. Jadi tapi kalau tunggal ya misalnya sama seperti a beautiful girl. A beautiful itu kata benda. Tapi kalau beautifulnya saja, Beautifulnya aja. Ah, itu berarti- Jadi kalau curly, curly kan kata sifat. keriting, ha. Ya, curly Berarti masuk kata sifat kata ya. sifat, tapi kalau sudah oke. gabung menjadi benda berarti ikut Itu benda. berubah jadi kata Ya, benda. Ya, that's Baik. right. Oke, seperti itu. Handsome, thin, and etc. Kalau noun kata benda ini mesti banyak. Bahkan anak-anak di rumah mungkin ya lebih pintar daripada saya ketika disuruh mengucapkan kata benda. Ya, pernah saya di luar ini di kelas kemudian please find out the noun that you find. Kemudian saya kasih gitu, ya ternyata banyak sekali. Ya, saya suruh di kelas saya suruh keluar semua, metuo. Ya, Keluar kita- kelas? Yes, cari kata benda dalam bahasa Inggris. Pulang, oh enggak pulang. Cari kata benda yang Ya, ada di luar. Yang kamu tahu. Ya, walaupun ini cuman ada yang bawa kamus sih bahasa Inggris apa, tapi menemukan banyak sekali. Ya, oke, that's. Jadi di situ sudah saya contohkan ada macam-macam contoh dari macam-macam kata. Jadi ada kata benda, kata sifat, kata kerja. Jadi yang pertama itu adalah non verbal. Ya, yang untuk nominal adalah yang menggunakan non verbal. Oke, that's. Jadi untuk menggunakan yang non verbal maka satu yang harus kamu gunakan yaitu to be. To be itu kalau dalam present is mr ya, is mr. Kalau pas nanti ya ada was sama were. Nah, bedanya apa? Nah, itu kita harus tahu juga. Ini seringkali ketika saya sudah sering bercerita bahwasanya ada yang bercerita menceritakan tentang kemarin, tapi yang diomongkan itu adalah present. Jadi bingung, lagi ngomong ceritanya wingi tapi kok gunakan bahasa sekarang, berarti kan it's confusing, itu membingungkan. So that we have to learn sedikit-sedikit. Jadi present tense di sini adalah tentang basicnya. Karena saya yakin pertama kali dalam pembelajaran bahasa Inggris itu adalah present tense itu biasanya adalah nomor 1. Tapi di dalam saat ini itu biasanya diajaran setelah greeting. Simple present tense. Iya, present tense itu kalau di SMP itu nggak pertama kali. Ya, tapi kalau kita private itu biasanya Itu yang pertama kali diajarkan. Iya, pertama kali diajaran present tense. Baik, ini. nanti kita lanjutkan kembali ya. Sekarang kita masuk ke present tense verbal. Wah. Ya, verbal ini. Nanti kita lanjutkan kembali. Dan sekali lagi buat teman-teman silahkan untuk yang bertanya bisa langsung mengirimkan SMS atau WA-nya. Sudah ada di layar televisi ya. Nomornya di 082 330 899 899. Kasih tahu teman-teman kira-kira apa pertanyaannya, atau mungkin teman-teman ada kebingungan mengenai simple present tense dan lain sebagainya, boleh nanti akan dijawab sama Pak Anas. Atau mungkin buat teman-teman yang ada di SMP Muhammadiyah 2 mau tanya-tanya, mau salam-salam juga boleh. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kita akan segera kembali lagi di Sinau Nongoma bareng JTV. Oke. Kita kembali lagi dan masih bersama dengan kami di Sinau Nongoma bareng JTV. Ingat ya, bisa bertanya langsung sama Pak Anas, boleh tanya-tanya seputar simple present tense yang kita sedang pelajari saat ini. Dan sekarang kita masuk ke present tense verbal. Wah, silakan Pak Anas untuk disampaikan. Oke, jadi tadi kita kasih tahu perbedaannya, the difference between nominal and verbal. Jadi ada perbedaannya. Kalau yang nominal tadi itu menggunakan non verbal. Ya, selain verbal, selain kata kerja. For this, jadi untuk ini itu juga adalah sekarang menggunakan kata kerja. Oke. Jadi tadi seperti yang saya bilang bahwasanya kata kerja ada contohnya the example of verb ya. Ada ketika saya tanya can you give me the example of verb kata kerja, maka insya Allah semuanya bisa. Pertama yang kali diucapkan biasanya adalah love, hate, ya seperti itu
mencintai, membenci dan lain-lain itu adalah biasanya yang pertama kali. Ya, selama saya ngajar beberapa kali itu ketika saya tanya apa kata kerja, ya biasanya jawabannya adalah itu. This is the example, ya. This is the example of verb. Jadi ada eat, drink, drive, read, listen to, speak. Jadi di situ ada yang pertama di sini adalah verb one, kemudian ada sampingnya adjective. Ya, seperti yang ini tadi yang adjective sudah kita lalui, artinya sudah kita bahas. Jadi udah nggak pakai lagi. Nggak dipakai lagi. Jadi kalau verb kata kerja itu kalau Kak Pinky nangkapnya segala sesuatu yang bisa ditambahin pakai ing ya. Eating, drinking, driving, bener ya? You're right. Reading, jadi semua yang bisa pakai tambahan ing itu berarti masuk ke verb. Yes. Oh gitu. Ya. Oke. Silakan lanjutkan kembali. Tapi ada juga yang nanti kata sifat ya seperti bored menjadi boring. Oh, ya, jadi ada ya. nanti difference, ada perbedaan sendiri ya. Seperti annoyed menjadi annoying. Ada juga confused. Itu berarti kata tetap, sifat. itu tetap di adjektif ya. Berarti nggak Ya. masuk ke masuk ke verb ya. Karena I see. confused itu kan bingung. Ya. Maka membingungkan, maka confusing. Jadi ada ing-nya. Sama ketika saya juga ini ada cerita. Ketika ada orang buat status lagi. Saya juga bingung, ini belajarnya di mana ya? Ketika dia ngomong, I am boring at home. I am boring at home. Saya pikir-pikir. Aku tuh orangnya boring. Aku tuh orangnya boring. Aku tuh orangnya membosankan. Iya. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, ya bukannya kok kita jawab pintar, tapi kan ya kadang-kadang ini siapa kan gitu. Tapi enggak temennya saya suruh bales. Jadi artinya Suruh menjelaskan. Jadi I am bored, ketika saya bosan ya I am bored. Tapi ketika boring maka itu artinya kamu terlalu jujur. Banyak kamu itu membosankan. Ketika boring itu artinya adalah membosankan. Nah, tadi itu nanti perbedaan nanti. Ya. Oke. Nah, sekarang adalah banyak yang kita fokus yang ini ya eat, drink, kata kerja ya. Kita not in adjective, bukan kata sifat lagi karena tadi sudah kita lewati. Nah, jadi di situ ada listen to termasuk speak, and then drive ya mengendarai, kick and etc. Oke. Jadi perbedaannya ketika dalam kata kerja itu langsung ya. Tapi ketika kata sifat itu butuh to be. Contoh, pernah nggak kalian mendengar kata-kata I love you? Pernah? Saya kira nggak pernah ya. Harusnya I love you. I love you. That's right. Jadi nggak ada yang ketika I'm love itu ya. Mungkin ketika I'm loved ada ed-nya, mungkin itu adalah bisa. Artinya saya dicintai. Itu namanya passive voice, pasif ya. Jadi kalau kata kerja dan menggunakan itu adalah langsung I love. Jadi not I'm love. Tapi ketika ada ed-nya I'm loved, ada d-nya berarti itu adalah saya dicintai. Ya. Oke, next. Ya. Next, kita masuk ke Ya. the pattern of present tense. Oke, that. Jadi ada rumusnya lagi nih. Iya. Ya, maksudnya ini adalah sekedar ya ini cara saya ya. Kan banyak sekali yang beda ya. Tapi inilah cara saya untuk mengidentifikasi rumusnya. Tapi there are many patterns that if you see in the internet, kalau kamu lihat di internet maka banyak sekali cara-caranya. Tapi this is for me. Mungkin nanti bisa adik-adik bisa mungkin lebih paham pakai ini jelas, atau mungkin ada source yang lain bisa ditanyakan nanti ya. Jadi ya rumus ya atau pattern. Jadi di sini subject plus ya itu adalah verb one. Ada koma s atau s adalah bintang. Saya bintangi. Kenapa? Ketika subjeknya she he it, maka verbnya itu adalah ditambahi s atau is ya. Atau ada juga ies juga ketika akhirnya y, maksud saya. Maksudnya y ya, itu juga ada ya. Itu dia adalah khusus. Maaf tadi belum ada, cuman itu s sama es, tapi sebenarnya ada yang is juga, ies ya. Oke. Itu ada bintangnya. Oke, subjek plus verb one ya. Terus itu adalah untuk khusus subjeknya apabila subjeknya she, he, it atau tunggal ya, orang ketiga tunggal. Nah, oke, maka contohnya di situ adalah bawah. Kita lihat contohnya she likes a cat. Nah, she likes a cat. Ada s-nya ya. Karena orang ketiga tunggal satu yang ngomong, she likes ya. Jadi kadang-kadang ya banyak yang bicara seperti ya she like dan lain-lain ya. Ya nggak salah, sepenting ngerti sih, cuman
untuk grammaticalnya we have Iya. to know, ya. Oke. Sama ketika negatif, ya, negatif, ya. She does not like, she doesn't atau she doesn't like a cat. Seperti itu. Untuk pertanyaan does she like a cat seperti yang ada di rumus. Jadi nanti saya pisahkan juga mana yang pakai do atau does itu sapa wae. Yang S itu sapa wae. Ya, seperti itu. Ya. Oke. For the example of you study at home, you study at my home. Untuk negatifnya kita pakai do. Ya. Ketika pakai are you they we itu pakai do. Ya. Are you they we itu pakai do. Tapi kalau she he it orang ketiga tunggal itu pakai does. Ya, itu adalah the example. You do not study at my home. And then do you study at my home? Ada penekanannya. Pronunciation-nya ada penekanan karena itu adalah yes no question. Jadi kata tanya yang jawabannya adalah yes sama no. Do you study at my home? Jadi seperti itu. Ya, itu adalah pertanyaan. Oke. Next, ya. Jadi this is for verbal. Di sini tadi seperti yang saya omongkan tadi. Oke, next tadi. Maaf itu yang kurang ES-nya juga ya. Ketika study menjadi studies, ya. Bukan Y terus S bukan, tapi Y-nya diganti menjadi IS, tapi di situ nggak saya cantumkan. Maaf, ya. Jadi study menjadi studies, fly menjadi flies, ya. Oke, and etc. Oke. Di sini adalah penggunaan dari auxiliary do atau does, ya. Auxiliary ya do atau does. I, you, they, we, ya. I, you, they, we itu kita pakai do, ya. I do not love you. I do not kick you atau disingkat biasanya anak-anak itu sukanya singkat I don't kick you, I don't come to your house and etc. Ya. Jadi I, you, they, we itu auxiliary-nya khusus ketika negatif dan interrogatif itulah pakai do. Ya, do untuk kata kerja, ya, untuk kata kerja. Kemudian next itu adalah she, he, it atau tunggal. Itu adalah pakai does. Jadi di situ biar nggak salah untuk mengungkapkannya, misalnya nanti ketika ada pertanyaan you kick the ball, ada you not kick the ball, maka jawabannya adalah you do not, ya, you do not, ya. Jadi nggak you does not. Kalau does itu otomatis untuk orang ketiga tunggal atau she, he, it, orang ketiga tunggal. Jadi sudah ada pasangannya masing-masing, ya. Ada pasangannya. Do itu untuk I, you, they, we atau jamak. Yes. Terus kemudian she, he, it tunggal, ya masuknya ke does. Jadi nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh tuker-tukeran. Kalau jamak itu contohnya seperti Pak Anas dan Kak Pinky itu pakainya do gitu ya. Jadi lebih dari satu orang. Sedangkan tunggal misalnya penyebutan nama Pak Anas das titik gitu ya Pak ya. Oke. Sangat membuat kita paham ya teman-teman ya. Dan kita langsung lanjut lagi? Ya. Atau sudah cukup? Ya, oke, next saya kira sudah slide. bisa dicatat, bisa. Atau mau difoto dulu? Mau difoto dulu bisa loh. Ya, kita kasih lihat. Nah, ya, sudah dikasih lihat dengan lebih jelas, lebih dekat. Boleh difoto dulu ya teman-teman. Memang sangat penting sekali untuk bisa memahami dan ada rumusnya. Nah, kira-kira apa ya challenge yang mau dikasih Pak Anas nanti di segmen berikutnya ya teman-teman. Pokoknya pasti siapkan. Jangan lupa teman-teman bisa bertanya-tanya sama Pak Anas atau mungkin mau salam-salam juga boleh. Yang pasti SMS atau WA-nya di 0823 3089 9899. Kita akan segera kembali saat lagi di Sinau Ngoma bareng JTV. Ya, kita kembali lagi masih di Sinau Ngoma bareng JTV. Dan saat ini teman-teman yang sudah menyaksikan sejak tadi sudah mengikuti ada simple present tense, terus kemudian ada simple tense ya Pak ya, tadi yang kedua ya kalau nggak salah ya, yang kita pelajari. Betul ya Pak ya? Ya. Tadi yang pertama kan simple present tense, terus yang kedua tadi simple tense. Sama. Sebenarnya sama, cuman bedanya hanya nominal sama verbal. Nah, present tense nominal sama verbal. Sekarang kita kasih challenge yuk, mumpung masih di awal dari segmen kali ini. Jadi teman-teman jawabnya bisa langsung SMS atau WA. Silakan Pak Anas. Yes, di sini please answer my questions ya. Jadi di sini ada
She not happy. Trut. Ya. She not happy. She not happy. Nah, itu Kemudian apa tuh isinya? number second, the second, she not love me. Nah, nanti kita gunakan yang mana? Nah, pakai yang do, does, atau yang ish, Iti. atau M atau R. Yang benar kan ya pasangannya itu kan? Oke. Kemudian ada di sini ada titik-titik kick the ball, dan titik-titik happy at home, and etc. Oke, maybe. Kira-kira apa isinya? Tinggal dikasih tahu aja. Yang pertama, she. Terlalu banyak nggak sih teman-teman? 4 nggak apa-apa ya? Coba aja deh pokoknya mana yang teman-teman bisa jawab, langsung dijawab aja ya. She titik-titik not happy. Titik-titiknya itu isinya apa? Iya, Pilihannya macam-macam loh. Bisa she is, she are, atau she does, she do. Ya, yang mana? Terus yang kedua adalah she titik-titik not love me. Berarti yang kedua ini kalimat negatifnya ya. Yes. Kira-kira apa nih? Pakai is juga kah, atau pakai are juga kah, atau pakai do atau does? Tinggal teman-teman pilih saja yang paling sesuai yang mana. She titik-titik not happy, she titik-titik not love me. Terus yang ketiga adalah titik-titik kick the ball, kalimat tanya. Titik-titik kick the ball, kelihatan ya. Terus kemudian yang keempat adalah titik-titik happy at home. Semampunya teman-teman aja bisa jawabnya yang mana. Nanti coba kita akan baca dan kita akan bahas bareng sama Pak Anas. Oke Pak Anas, kita lanjutkan kembali Pak. Yuk kita kebut nih di segmen ini. Silahkan Pak. Oke. Yes, ini adalah gandengannya ketika ayu dewe. Ya, biasanya itu anak-anak itu supaya lebih ingat itu wis lah. Gak usah repot-repot. Oke, ayu dewe. Ayu dewe. Ya. Ayu dewe. Ya, maksudnya ada I, you, they, we itu kita pakai do. Nah, tapi disingkat menjadi ayu dewe. Yes, ayu dewe. Iling-ilingin ayu dewe itu gandengannya adalah do. Kemudian see it gandengannya adalah does. Oke, next ya. Ya, di sini sudah dicontohkan bahwasanya tadi untuk verbal, untuk yang jadi di the difference between verbal and nominal. Jadi pasti pertama plus ya. Ya, di situ adalah you hate a rose ya, not you hate me ya. You hate a rose. And then the negatif adalah ketika tadi sudah dijelaskan bahwasanya gandengannya you itu kita pakai do not. Jadi kalau kata kerja itu langsung nggak usah pakai you are hate atau you is ya, apalagi you is ya, maka jelas salahnya. Oke ya, jadi di situ untuk negatifnya tadi sama interrogatifnya kita pakai do. You do not hate a rose. Do you hate a rose? Jadi ada tekanan sedikit untuk pertanyaan itu. Nah tadi bilangnya untuk yang apakah. Nah tadi saya bilang ya apakah apakah itu artinya apa? Nah itu susah jawabnya. Kalau kata kerja ya pakai do atau does. Kalau kata sifat ya pakai is, am atau are, taruh di depan. Itu artinya menanyakan sesuatu yang jawabannya adalah yes or no. Ya, yang pertanyaan jawabannya adalah itu. Sama di situ bawahnya juga she loves a pigeon. Jadi di situ adalah karena she maka otomatis ada yang namanya s-nya. Kata kerjanya ya ditambah s ya. Kemudian untuk negatif she doesn't love a pigeon. Jadi untuk pertanyaan tadi juga ya kata do atau does-nya itu ditaruh di depan. Ya ketika menanyakan sama, misalnya kita bertanya sama kita tanya teman kita bahwasanya misalnya does she love me? Menurut kamu what do you think? Does she love me or not? Nah, misalnya saya tanya sama teman saya, apakah dia mencintai saya? Nah, does she love me? Nah, bisa kita pakai does she love me? Nah, tapi juga ada juga kata-kata penekanan ya. Dalam bahasa Inggris juga ada seperti you love me. Nah, ada kata-kata seperti itu juga sebenarnya menanyakan tentang pertanyaan juga. Yeah. Tergantung dari intonasinya ya. You love me or you hate me. Jadi itu ketika kita mengucapkan dalam bahasa pasaran itu seperti itu bisa juga. Tapi bahasa yang benar adalah kalau yang benar adalah ada kata do atau does atau is, am, are di depan. Nah, itu menanyakan tentang bertanya apakah ya, apakah. Jadi
These are the difference. Itu adalah perbedaannya antara yang verbal sama nominal. So that di sini sama untuk keterangannya sama. Jadi di situ ada intinya untuk factual, kemudian kita menggunakan adverb frequency, to always, sometimes, every day, seldom, ever, never, and etc. Oke. Kita I think lanjut. it's simple. Ya. Next, saya kira ya. I think just that. Jadi nanti sebenarnya adalah banyak pertanyaan juga. It's nice to tapi saya lupa ya, nggak di apa itu namanya, nggak beritahu. Nggak di-share Iya. untuk teman-teman yang ada di Iya. SMP Muhammadiyah. Iya. Nggak apa-apa, semua Untuk pasti murid- pada nonton kok. Untuk murid saya sendiri, maksud saya yang 7C. Nah, jadi saya minta nanti coba tolong di-share ya. Mungkin ada many questions. Jadi banyak ketika saya ngasih itu di pembelajaran itu banyak yang tanya online ya. I like kadang-kadang sampai HP itu sampai wah full pertanyaan. Kayak and banyak I like that. pertanyaan ya. I like that. Jadi saya suka ketika ada yang tanya, itu adalah momen ketika kita komunikasi dengan anak-anak. Jadi it's nice. Ya, Tandanya berarti- anak-anak perhatian dan mereka semangat untuk Iya, belajar. itu. Bahkan sampai HP saya itu, waduh. Sampai hang, terus Iya. ganti handphone baru. Enggak. Thank you. This Nah, is ini apa nih? Simple present Keterangan tense ya, untuk keterangannya. menyatakan seberapa sering suatu kegiatan terjadi. Oh, tadi sudah dijelaskan Iya. ya. Oke. Oke. Oke, I think. Kita lanjut lagi. Ya. Slide berikutnya. Next slide. I think. Ya, ini. Nominal and verbal. Nah, di sini adalah ketika tadi ini lebih ringkas. Artinya kalau tadi kan diterangin beda-beda antara yang satu dan yang satu. Tapi di sini ada sudah langsung antara positif, ya itu yang atas adalah yang verbal, yang bawah itu adalah nominal. Jadi please disut di situ. Oke. Jadi ada subjek plus verb 1 S atau ES atau IES ya. Itu bawahnya itu adalah, jadi kita rangkum ya. Kita rangkum semuanya antara yang verbal sama nominal ya. Kemudian sudah dilihat pasti that's not confusing, tidak membingungkan ya. Kalau yang atas itu adalah tentang kata kerja ya, yang verbal. Kalau yang bawahnya yaitu nominal. Nah, itu Baik. sebenarnya itu yang putih itu dinominal, tapi keangkat itu. Oke, baik, kalau begitu kita ingatkan kembali, kita punya challenge. Kalau misalnya ini kebanyakan, kita pakai yang di atas aja kali ya, Oke, Pak Anas siap, ya. siap, Oke, siap. kita pakai yang di atas aja deh. Jadi cuma 2 pertanyaan. Kalau Kak Pinky sih nangkepnya yang happy itu kata sifat ya, betul ya? Yes. Happy kata sifat. Love me, love itu kata kerja ya, Yes. betul kan? Nah, mirip sih kalimatnya, tapi kata sambungnya ini pasti berbeda karena yang satunya menuju ke arah kata sifat, satunya menuju ke kata kerja. She not happy. She not love me. Nah, yang di atas tuh she, apa tuh sambungannya? She is, she does, atau yang lainnya. Terus berikutnya yang kedua juga apa? Apakah pakai is ataukah pakai does? Nah, silahkan disesuaikan teman-teman. Kak Pinky yakin teman-teman pasti mengerti dan sudah bisa menjawab. Ditunggu sekarang juga untuk SMS atau WA-nya. Langsung dikasih di layar televisi di 082330899899. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama dengan kami, Sinawon Ngomah bareng JTV. Nah, kita udah masuk di segmen terakhir dan Kak Pinky mau ingatkan lagi, challenge-nya dari Pak Anas adalah gampang nih, cuma 2 soal ini aja. She not happy. Happy itu merupakan kata sifat ya. Lalu kemudian satunya lagi adalah she not love me. Boleh dikasih lihat di papan tulisnya, ini tulisannya nih. She not happy, she not love me. Mirip sih, sama-sama kalimat negatif ya itu ya, karena ada kata not-nya. Cuman yang pertama itu kata sifat, happy itu kata sifat, lalu kemudian yang love me merupakan kata kerja. Kira-kira ada yang udah bisa menjawab belum sih teman-teman? Yuk langsung saja SMS atau WA bisa dikirimkan ke nomor
02-330-899-899. Kalau misalnya udah jawab, nanti kita akan langsung bacakan ya. Jangan lupa sebutkan namanya, sekolah di mana, kelas berapa, asalnya juga dari daerah mana. Mungkin kita boleh bahas dulu Panas yang di bawah. Yang di bawah ini Kak Pinky agak bingung, titik-titik kick the ball. Maksudnya apa nih? Oke, jadi ada titik-titik, jadi ada ketika ada tanda tanya ya, maka di situ menunjukkan bahwasanya itu kata tanya. Ya, maka kita harus bisa membedakan antara kata sifat sama kata kerja. Kalau kata sifat mana, kata kerja mana, seperti itu. Ketika kata sifat maka adalah to be yang digunakan. Ketika kata sifat adalah to be yang digunakan. Ketika kata kerja maka di situ adalah do atau does. Ya. Berarti contohnya kalau yang pertama kick the ball, untuk kalimat pertanyaan yang pertama adalah? Berarti ini saya jawab. Nggak apa-apa, yang bawah aja dulu. Oh, yang bawah. Oke, berarti di sini adalah kick, ini adalah kata kerja. Iya. Ya, sorry. Oh, maaf. Ini karena ada subjeknya seharusnya ya. Sorry. Iya, ini saya salah. Itu tadi kayaknya ketinggalan deh. Oh, kayak ketinggalan di sini. Makanya di sini ada ketinggalan. Ini yang bikin kalian bingung ya. Oke, sorry karena kecepatan ya. Terus di sini ada sorry. Nah, jadi di sini maaf. Pasti bingung. Ya, I'm so sorry. Ya, It's okay. Ini miss ketinggalan. Oke, jadi di sini kalau di sini adalah kick itu kata kerja, maka di sini adalah ya you, gandengannya apa you? Maka di sini adalah jelas adalah do. Ya. The answer is do. Ketika happy ini adalah kata sifat, ya sama-sama kata tanyanya ini. Ya maaf di sini karena ini tadi yang kurang ya. This is my mistake. Maybe you are all confused ya. Nah, berarti di bawah jawabannya apa? Is? Jelas karena di bawah adalah does. Is. Yes. Karena itu kan kata sifat ya, Ya, di bawah kata ya. sifat. Oke, Ya. Panas nih ada yang sudah siap untuk menjawab. Pak Anas, she do not love you. Oh, she do not love you. Yunan SMP Muhammadiyah 2 Surabaya kelas 8. Iya. Gimana nih she do not love you, Pak Anas? I think that's not right ya. Ya, Nanti itu coba salah. kita lihat lagi, ada lagi nggak WA lainnya? Ya. Nah, kalau do itu kan biasanya pasangannya sama I, Ya. betul ya, sama you. Itu bisa dipasangkan dengan do. Tapi kalau she kayaknya pasangannya bukan itu ya. Ya. Nanti coba lagi yuk, SMS atau WA lagi. Kasih tahu kira-kira kalau yang she titik-titik not happy atau yang she titik-titik not love me itu kira-kira sambungnya apa? Apakah does ataukah ish? Atau Kopi udah kasih tahu nih. Ya, oke. Tapi yang pasti kalau misalnya teman-teman mungkin masih sedang berusaha untuk mencari tahu jawabannya, nggak apa-apa deh. Yuk kita kasih bocorannya aja Pak. Nih sekarang lagi proses lagi SMS atau WA. Mungkin Pak Anas boleh menjelaskan. Tadi kita sudah awali dengan kalimat tanyanya. Nah sekarang untuk yang ini nih dari Ardi. She is not happy. She is not happy. Terus yang di bawahnya apa Pak? She doesn't love me. She doesn't love me. Oke, that's good. Ada Ya. lagi nggak? Coba kita lihat lagi. Ini lagi proses Pak, soalnya masuk banyak sekali. Ya, mungkin tadi juga salah ini ya. So sorry for my mistake. Tapi nggak apa-apa. Kita kan Tadi udah kurang. fokus ke 2 pertanyaan di atas. Oke, sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya, kita bahas yuk Pak untuk yang pertama yang she titik-titik not happy. Ya. Nah, jadi kita tinggal tadi happy itu masuk kata apa? Happy itu kata sifat ya. Kalau kata sifat itu berarti gandengannya adalah seperti yang dirumus itu adalah is, mr, to be. Yes. Ya. Nah, ini ada lagi nih, Fania. Jawabannya she is not happy. Terus lanjutannya she doesn't love me. Oh, very good. Nanti coba kita bahas. Lanjutin Pak. Oke. Ya. Jadi kita tinggal membedakan. Jadi biar nggak salah ya. Artinya kalau kata sifat maka kita butuh yang namanya to be, is, mr. Yes. Tapi ketika kita menggunakan kata kerja ya, itu untuk negatif sama positifnya, Ya. sama interrogatifnya itu adalah pakai do atau does. Nah, berarti yang pertama she titik-titik. Is not happy. Yeay, banyak yang benar ya Pak Ya. tadi ya. Ya. Lalu kemudian yang kedua, berarti karena itu kata kerja, Maka she bukan she do ya, Ya, bukan she do bukan. not ya, tapi Bukan. she doesn't. Betul ya Pak? That's right. Yeay, Ya. thank you. Kak Pinky ikutan seneng nih belajar hari ini karena lebih jelas ternyata untuk membedakan menggunakan kata is, are,
am atau do atau does cukup dibedakan dari kata kata kerjanya atau kata sifatnya. Yes, Baik, silakan Pak untuk menyampaikan kira-kira apa nih kesimpulan dari materi kita hari ini. Silakan Pak Anas. Oke, thank you for the occasion. Jadi terima kasih. Sebenarnya permasalahannya di sini kenapa kita pakai versus di sini antara verbal sama nominal supaya kita bisa membedakan. Ketika menggunakan kata kerja maka langsung aja untuk positif. Ya, contoh saya mencintaimu maka I love you. Nggak mungkin I am love. Ya, ketika lagi misalnya kamu mengucapkan saya cantik maka kamu nggak boleh menggunakan I beautiful, tapi I am beautiful. Nah, itu kenapa beautiful? Karena itu adalah ada M-nya. Kenapa? Karena beautiful itu adalah kata sifat. Ya, beautiful adalah kata sifat. Sama ketika negatifnya kalau yang nominal itu tinggal nambahi not-nya ada enak. Misalnya I'm handsome, maka menjadi I'm not handsome gitu ya. Tapi ketika negatifnya sudah, ketika negatifnya maka untuk yang verbal maka kita pakai do. I do not ya love you. Nah, jadi seperti itu. Baik, Pak Anas mohon maaf nih waktunya sudah sangat terbatas sekali. Mudah-mudahan teman-teman juga memahami dan ikut bersenang-senang karena ternyata belajar itu memang menyenangkan ya sebetulnya Pak Anas ya. Terima kasih sekali lagi Pak Anas, sukses selalu dan semoga membuat murid-murid semakin semangat belajar bahasa Inggris. Baik, kalau begitu buat teman-teman yang ada di rumah terima kasih sudah berpartisipasi dalam Sinau Ngoma bareng JTV kali ini. Mudah-mudahan materi kita hari ini membuat teman-teman lebih paham mengenai simple present tense dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan nanti pandeminya selesai jalan-jalan ke luar negeri, bahasa Inggris jadi kecil. Nah, tetap semangat belajar, patuhi orang tua, mengedepankan protokol kesehatan, tetap patuhi, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan, jaga kebersihan. Baik, sekarang waktunya Kak Pinky buat pamit dulu. Terima kasih dan sampai jumpa kembali dalam Sinau Ngoma bareng JTV.